teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Glesia Wultom, saya dari kelas 11. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah yang berjudul tentang prosesnya masuk Hindu dan Buddha. Nah, di sini saya hanya membawa 3 materi saja. 3 materi ini hanya bermanfaat bagi kita dan penjelasannya sangat bermanfaat, yaitu di sini ada materinya, alur masuknya, yaitu teori-teorinya dan faktornya. Sini saya akan menjelaskan satu persatu. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan yang 3 jalur masuk. Yang pertama perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga misi penyebaran. Yang pertama itu perdagangan India yang singgah di Nusantara, memperkenalkan ajaran dan kebiasaan mereka karena letak geografis Nusantara dan strategis sebagai jalur pelayaran. Nah, yang kedua itu pembahasannya pernikahan. Pernikahan interaksi melalui perdagangan juga melahirkan pernikahan antara pedagang atau bangsa India dengan penduduk lokal. Yang ketiga itu di situ ada misi penyebaran. Misi penyebaran, misi agama langsung dari Hindu untuk penyebaran ajaran Hindu dan Buddha. Yang kedua, kita masuk ke topik faktor-faktornya. Di situ ada pembahasan 5 topik. Di situ kita akan membahas 5 teori-teorinya. Yang pertama teori Bahana, yang kedua teori Karistan, yang ketiga teori Wisaya, yang keempat teori Sudra, yang kelima teori arus balik. Nah, yang dari 5 ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama teori Wasana, dibawa oleh kaum Hawana yang diundang oleh raja-raja Nusantara. Yang kedua, kita akan membahas teori Karisteria. Nah, yang kedua, kita akan membahas teori Karisteria. Teori Karisteria dibawa oleh kaum Karisteria tentang atau bangsawan yang kedua kita akan membahas tentang teori Karisteria. Dibawa oleh kaum Karisteria, tentara atau kawasawa yang melarikan diri atau meninggalkan wilayah baru. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teori Wisaya yang dibawakan oleh pedagang media yang menantap dan menyebarkan agama, sering aktivitas dengan mereka. Nah, yang di sini yang keempat kita bahas teori Sudra. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang Sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara. Ini dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga dengan sebagai Buddha. Nah, saya akan menjelaskan masuknya Buddha dan Hindu ke Indonesia melalui peran aktif. Masyarakat Indonesia sendiri bukan hanya terdiri dari pengaruh luar, di mana orang-orang Indonesia pergi ke kota India untuk belajar ajaran tersebut kembali menyebabkan di Nusantara. Nah, di sini yang paling pentingnya, di sini ada faktor-faktor pemerintahan. Di sini kita hanya membahas 2 faktor ini, tetapi 2 faktor ini paling penting. Yang pertama itu faktor sifat terbuka. Yang dimaksudkan dengan sifat terbuka, bangsa Indonesia secara alami terbuka terhadap pengaruh budaya. Yang kedua ini kepemimpinan budaya, yang dimaksud di mana kebudayaan Hindu-Buddha memiliki banyak kepemimpinan dengan kepercayaan dan sehingga mudah diterima. Dengan adanya 2 ini kita dapat memahami tentang proses masuknya Hindu dan Buddha. Sekarang pembahasan tentang yang 3 materi ini sudah selesai. Bye bye. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan yang saya bawa materi 3 tadi. Yang saya bawa 3 materi tadi, saya sudah menjelaskan satu persatu.
Dan saya banyak berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan saya minta maaf jika ada kata salah dan berbelit-belit atau tidak pas dengan hati kalian. Saya minta maaf. Jangan lupa subscribe dan like.